dan tidak dapat menjalankan kewajibannya baik secara biologis maupun lainnya, itu pun harus dengan keterangan polisi dan keterangan dokter. Dan keterangan dokter bahwa selama ini Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo serampangan dalam membuat keputusan yang seharusnya bertanggung jawab memeriksakan, ya, karena butuh keterangan aroma tidak sedap dan lainnya yang tidak jelas itu. Saudara Eza ke dokter tentang benar atau tidaknya Eza itu disabilitas atau sebagaimana keterangan IWW, ini bukannya hanya membuat persepsi atau genosid sepihak atau justifikasi. Harusnya dikonsultasikan ke dokter, bukannya dilakukan pengakuan sepihak atau alibi saja. Ini akan lebih merupakan pembunuhan karakter atau skandal, Pak. Ini skandal atau sabotase keterangan, suatu rekayasa dan kebohongan yang sangat besar dan karambol sistematis, atau mungkin justru menjebak, membuat orang waras menjadi tidak waras atau tidak berdaya, Pak. Diserang beramai-ramai dengan persepsi, dan ini adalah merupakan tindakan pidana. Dicari pelaku-pelakunya, Pak. Huruf B tentang adanya definisi cacat badan atau cacat fisik dalam keterangan IWW adalah apabila Shalihul Hadi menderita cacat, ya misalkan menyeluruh atau permanen, selama bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan, itu pun harus ada keterangan dokter dan tidak gegabah dalam membuat rekomendasi gugat cerai, karena itu berarti upaya pembunuhan karakter. Kembali lagi adalah membuat cacat, jadi ada usaha untuk mencari-cari bukti, lalu dicari ke preman untuk mencacatkan. Nah ini Pak, ini ada kriminalitas, proses kriminal. Ini saya sampaikan kepada Bapak Kepolisian. Pada huruf C, ini dapat ditafsirkan jika Shalihul Hadi tidak dapat memberi keturunan yang baik dan sehat, atau gabuk istilahnya. Sekarang sudah terbukti ada 2 anak baik-baik, ya, sehat-sehat, seger-seger. Nah itu anaknya siapa? Itu periksakan DNA-nya, anaknya siapa? Anaknya sampean apa anak saya? Karena apa? Yaitu tadi, kebebasan seksual yang dilakukan oleh Saudari Indah Wayu Widiawati dan pergaulan bebas dengan banyak orang itu mencurigakan saya bahwa itu bukan anak saya. Ya, keterangan ini harus dinyatakan, dibuktikan DNA anak itu anak siapa. Jika memang cocok dengan saya, anak saya. Lah kalau memang anak saya, kenapa? Tapi kalau anak Anda itu saya permasalahkan, karena Anda sudah menanam benih di kebun dan sawah saya. Terjadinya seperti itu. Kepolisian yang membuktikan. Dan pelakunya Indah Wayu Widiawati juga harus dapat dijerat pidana, karena sudah mengibuli saya dan mengatakan itu anak saya. Terus yang ketiga, karena telah memberi keterangan jika SH telah cacat badan dan tidak dapat berhubungan seksual atau memuaskan seksual sebagaimana yang diharapkan dalam duplik di pengadilan, itu pengadilan benar atau sesat. Ini termasuk nanti hakimnya juga harus diperiksa. Karena keterangan IWW di Polsek Winong versi penyidik, IWW menyatakan bahwa SH tidak sehat dan tidak bisa ereksi. Nah, apakah bisa memeriksakan seperti itu? Hal yang sangat privasi. Nah, berdasarkan komunikasi dengan Saudara Sukowati Suudi, Bendahara Dinas Pendidikan Tambak Romo, IWW memang punya etika yang tidak baik. Diajak bicara tidak menghadap begitu, tidak punya empati atau simpati, tidak normatif untuk berbagi, dan tidak mau menyelesaikan tanggungannya sehingga sekarang. Ini keterangan dari Bu Sukowati Suudi yang membenarkan bahwa memang Ibu Indah itu memiliki tanggung jawab. Yang selanjutnya, bahwa PNS yang melanggar ketentuan di atas pada pasal 4 ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan. Ini yang saya sampaikan. Saya tidak menuntut jika memang semuanya terus terang atau memberikan keterangan yang jelas tentang sepak terjang Saudara IWW. Batasan atasan hierarkis yang salah di dalam membuat putusan jabatan atau ceroboh,
ini bisa terindikasi melanggar ketentuan pasal 5 ayat 7 dan pejabat yang melakukan ketentuan pasal 12 ini dapat dijatuhi juga salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1980 Junto 45 2010 tentang peraturan disiplin PNS. Pada pasal 15 PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban pada ketentuan pasal 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1. Pada pasal 4 ayat 1 dan pasal 14, seorang PNS dalam rumah tangga keluar dari rumah tangganya dan hidup bersama satu atap dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, dengan pria lain yang jelas bukan suaminya, tanpa ada keterangan dari lingkungan atau pejabat dapat dikategorikan gendakan atau kawin ilegal, kawin siri tanpa ikatan sah di atas ikatan perkawinan yang sah. Jadi hidup atas ikatan sah di atas perkawinan yang sah juga tidak boleh. Dengan konsekuensi hal ini dapat dipecat. Ya. Konsekuensinya hal ini dapat dikategorikan overspell atau gendaan yang diketahui masyarakat. Pasal 14, tidak melaporkan mutatis mutandis atas perceraiannya di dalam jangka selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya putusan cerai, atau tidak melaporkan perkawinan selanjutnya, kedua, ketiga, dan keempat, maka dalam waktu paling tidak 1 tahun dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 PPNS. Nah, pada pasal 16 Fait mutatis mutandis, pegawai negeri sipil PNS yang menolak ketentuan pembagian gaji sesuai ketentuan pasal 8 dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 1980 tentang disiplin PNS. Itu nanti dapat direkomendasikan oleh kepolisian untuk disampaikan kepada pihak terkait, yaitu memang Bapek atau Bapercakat atau disampaikan BPKAD. Hal ini dapat juga diteruskan ke BPKAD untuk menjadi periksa. Selanjutnya bahwa sebagai landasan berpikir saya, nah, dalam dapat bertindak dalam PP Pemerintah nomor 10 1980 dan pertimbangan PP 45 1999 atau 2010 mengenai ukuran hidup bersama itu diberi limitasi yang jelas atau ditegaskan bahwa PNS yang melakukan hidup bersama tanpa aturan atau kawin lari atau kawin gendak, kawin kontrak, perselingkuhan, hidup di luar perkawinan, padahal dia masih terikat dengan suaminya dan sengaja tanpa alasan yang jelas memilih hidup bersama orang lain, ini dapat diberi sanksi tertentu terukur. Bahwa pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil sah dengan sengaja melakukan tidur bersama, hidup bersama dengan orang lain, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat PP nomor 31 1980 pasal 4 ayat 2, dan ketentuan ini mengandung pengertian bahwa ternyata terbukti secara sah IWW melakukan perbuatan tersebut selama ini, yaitu hidup kumpul kebo dengan oknum polisi tersebut di rumah oknum polisi tersebut dan tidak bisa mengelak karena saudara BBPM sudah jelas terkena sanksi dari Propam. Itu berarti kan jelas. Nah, sekarang tinggal sisa-sisanya, tinggal Dinas Pendidikan memberi kebijakannya seperti apa. Ini pro justisianya, bahwa selama masih berstatus sebagai istri sah, yaitu 2010 sampai 2016, IWW telah melanggar dan jelas-jelas melanggar, ya, terus-menerus melakukan pelanggaran perbuatan kumpul kebo ini dengan bangganya tanpa ada perasaan bersalah dan atau mungkin melakukan kesalahan itu berulang-ulang sampai dengan hari ini. Bahwa dugaan faktor penyebab pelanggaran tersebut dapat diatur berbeda-beda antara aturan sipil dan militer, atau penyebab pelanggaran yang berbeda-beda maka sanksinya juga berbeda, maka pelanggaran itu dapat diberhentikan dari PNS atau dengan hormat PTDH, tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS di dalam PP perubahan diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat. Maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 1980 dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan bagi korban yang dipermalukan, ditelantarkan pada prinsipnya seorang PNS yang mengajukan cerai tidak patut minggat lalu kumpul kebo dengan kekasihnya. Ini sudah pelanggaran lagi.
Dan kepolisian juga tahu. Karena apa? Ketentuan bahwa PNS tersebut boleh-boleh saja meninggalkan rumah dari tinggal bersama dengan suaminya yang sah setelah mendapatkan izin berpisah dari APH atau dari pengadilan. Itu pun setelah putusan pengadilan. Kalau di luar itu, lah orang-orang biasa saja tidak masalah. Ini PNS harus punya etika. Karena hal itu termasuk persekusi, eksekusi, dan main hakim sendiri. Ini adalah bukti bahwa terbuktilah persekusi eksekusi di Jalan Mojolawaran Gabus itu sebagai langkah awal. Silahkan tanyakan di Polsek Gabus, karena kewenangan dari iya atau tidaknya kasus ini ada di Polsek Gabus. Dan permasalahan lainnya di polsek-polsek itu, termasuk adanya main hakim sendiri, yaitu antara IWW dan BPPM itu. Ada konspirasi apa sehingga dua orang itu kental. Saya tidak bertanya soal hubungan khusus atau tidak, itu tidak penting. Yang penting ada konspirasi di situ. Artinya bahwa seseorang itu boleh meninggalkan rumah dari kewajiban tinggal bersama setelah putusan cerai karena dia seorang PNS, atau diputuskan oleh pengadilan, atau ingkrah, atau putusan sah pengadilan yaitu pada 2016. Maka proses memperoleh izin bercerai dari atasan tersebut mengandung arti bahwa para pejabat tersebut telah tidak mengindahkan peraturan pemerintah, membiarkan bawahannya melanggar peraturan pemerintah dan hukum, sebab setelah putusan pengadilan telah disahkan, saudara IWW boleh meninggalkan suaminya setelah